Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum melakukan segala aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk mendasarinya di dalam Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini, kami semakin mencintai-Mu dan juga dimampukan untuk mengenali kehendak-Mu dalam hidup kami setiap harinya. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Di bawah judul perikop, perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah baik berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi.
lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, diberikan satu tema perenungan, tantangan pelayanan. Tantangan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk siap menjadi seorang pelayan atau pemimpin dalam masing-masing bidang kita tentu sudah paham dan tahu bahwa akan ada resiko atau tantangan yang akan kita temui, kita dapatkan dari hal tersebut. Tetapi pertanyaannya, apakah hal itu membuat kita mundur? Dalam bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Namun sebelum Paulus meninggalkan Efesus, Paulus menekankan dan berpesan agar para penatua tetap teguh dan tekun dalam pelayanan bagi umat Allah. Mereka dinasihati untuk terus melayani dengan rendah hati, dengan tulus, dan tanpa pamrih. Walaupun mereka akan menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak rintangan karena pelayanan itu. Tetapi mereka harus tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab jika tidak, maka akan sangat mudah untuk dihancurkan oleh serigala-serigala ganas yang akan muncul dan sedang mengintai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang pelayan memang bukanlah pekerjaan enak yang selalu diperhadapkan pada situasi yang maunya kita saja yang jadi. Karena itu, kita harus sadar bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk mengerjakan dan melalui semua tantangan-tantangan, rintangan-rintangan dalam pelayanan yang kita lakukan. Hidup dengan kasih, hidup dalam kasih yang tulus untuk melayani Tuhan dan sesama, dan dalam kepercayaan bahwa ketika kita melayani dengan tulus, kita melayani untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, penyertaannya, pertolongannya akan memampukan kita, akan memperlengkapi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat-Mu pagi ini, atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu ini ya Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk boleh betul-betul melakukan pelayanan kami dengan kesungguhan, dengan mengimani bahwa Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan menganugerahkan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Tuhan menjaga, melindungi, dan memampukan dalam hikmat-Mu pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Seluruh kegiatan kami hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun kami, sehingga boleh kami lalui dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita. Shalom.